Hai guys, kembali lagi dengan saya Delsi Andriani. Are you okay? Easy. Wow. Oke guys, sesuai judul aku mau kasih tips and trick agar kalian bisa terhindar atau bisa mengurangi dari suka sesama jenis. Nah, ini bisa dibilang gay, homo, atau bisa lesbi ya. Buat kalian yang mau menghindarinya atau menguranginya, tonton video ini ya. Nah, buat kalian yang gay, kalian tidak perlu khawatir karena semua orang dapat melakukan kesalahan. Itu baik di penculikan, pencurian, kekerasan, kriminal, dan pemerkosaan. Nah, gay ini termasuk di penyimpangan sosial. Nah, buat orang-orang yang gay, kalian pasti untuk mengakui diri kalian gay itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit, dan kalian memahami kalau diri kalian suka sesama jenis itu melalui proses. Nah, untuk mengejas diri kalian suka atau enggaknya sesama jenis itu kalian sudah melalui proses tadi. Buat orang-orang yang seperti ini itu sebenarnya tidak perlu disembuhkan. Kenapa? Karena itu bukan sebuah penyakit ya, tapi itu bisa dikurangi atau dihindarkan. Karena di dalam kita yang bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan orang lain lebih dari satu, itu benar-benar kita harus memahami mana yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan. Khusus buat kalian yang pernah merasakan di sekitar kalian atau di sekeliling kalian itu ada yang melakukan penyimpangan sosial, atau juga ada seseorang yang melakukan gay atau suka sesama jenis, misalkan teman kalian, orang di rumah kalian, atau orang yang ada atau berada di sekitar. Nah, itu bisa kalian kasih pemahaman tapi dengan yang baik, bukan dengan cara mencaci maki mereka atau mengejudge mereka bahwa mereka lah sumber dari bencana alam, dari yang benar-benar menemukan kita ini. Jadi kita tidak boleh mengejudge mereka ya. Buat kalian, kita sesama makhluk hidup atau sesama makhluknya ini saling berdampingan. Jadi tidak boleh saling mengejudge atau menjelekkan satu sama lain. Nah, jika seseorang melakukan kesalahan, itu wajib bagi kita untuk menasehati atau memberitahu bahwa mereka yang belum tahu itu mengerti akan norma-norma dan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sebenarnya mereka yang gay ini juga mengerti bahwa mereka juga mengalami penyimpangan sosial dan juga merasa aneh kenapa mereka bisa suka sesama jenis, padahal masih banyak lawan jenis di luar sana. Nah, buat kalian yang mau menghindari dari sikap gay atau suka sesama jenis ini, aku punya tipsnya. Ini aku kasih 5 tips untuk kalian yang mau menghindarinya atau menguranginya. Oke, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya rasa takut. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak merasa takut, itu benar-benar sudah melalui batas ambangnya. Jadi mereka bisa melakukan sesuka hati apa yang mereka inginkan. Jadi aku saranin buat kalian nih, dari diri kalian dulu untuk memahami bahwa kalian itu punya rasa takut, bukan terhadap hal-hal yang positif, tapi terhadap hal-hal yang negatif. Jadi bukan cuman kayak sesuka sama jenis, tapi kalian menggunakan obat-obat terlarang, narkoba, atau melakukan penyimpangan sosial lainnya. Jadi kalian harus punya rasa takut dan norma-norma yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi ketika kalian merasa takut untuk melakukan suatu hal, maka itu tidak akan pernah terjadi. Orang yang suka sesama jenis ini, dia cenderung tidak takut ya, karena dia merasa yang mereka lakukan itu masih wajar, tidak ada resiko dalam
menjalani hubungan sesama jenis itu. Jadi kalau mereka melakukan sesama jenis itu minim resiko atau orang-orang sekeliling mereka tidak curiga atas apa yang mereka lakukan. Padahal mereka melakukan itu terus-menerus atau berkali-kali itu bisa menimbulkan kecenderungan bahwa seseorang itu akan lebih terjerumus ke hal yang negatif. Nah, kalian kalau udah tidak merasa takut untuk mengekspor atau memberitahu orang terdekat kalian bahwa itu kalian akan didis dari masyarakat karena itu benar-benar bukan hal yang wajar. Nah, jadi intinya kalian harus lebih waspada dan lebih takut lagi untuk tidak melakukan hal seperti itu. Baiklah, yang kedua, hindari sesama jenis kalian. Misalkan kalian wanita, kalian hindari wanita juga. Dan ketika kalian laki-laki, kalian harus menghindari laki-laki yang notabene gay atau homo atau lesbi tadi. Kalau laki-laki normal atau perempuan normal itu nggak masalah. Nah, jadi kalian jauhi lingkungan itu dan kalian berusaha melakukan hal-hal yang positif seperti melakukan kegiatan olahraga, kegiatan yang menurut kalian bermanfaat. Jadi jangan lakukan hal-hal yang negatif lagi seperti kemarin-kemarin. Oke, yang ketiga, target syahwat yang salah. Nah, gimana sih Kak? Kok bisa target syahwat yang salah? Syahwat itu adalah rasa yang muncul dari diri kita sendiri untuk mengagumi atau menyukai seseorang. Jadi buat kalian nih yang merasa salah target, itu lebih besar syahwatnya daripada yang lawan jenis. Nah, jadi buat kalian nih jangan lupa untuk selalu waspada. Kenapa? Karena syahwat itu muncul dari diri kalian sendiri. Jadi yang bisa mengatasinya adalah diri kalian sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa itu hal yang biasa saja atau hal yang wajar, karena sesuatu yang wajar bagi kalian itu akan terbiasa. Jadi untuk menghindarinya, kalian jangan terlalu suka atau terlalu mengagumi seseorang yang sesama jenis itu berlebihan. Oke, yang keempat, ada kesempatan. Nah, buat kalian yang ngerasa nih ada peluang, ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang negatif ini, itu tidak dianjurkan ya. Misalkan kalian melihat pada situasi tertentu kalian bisa melihat sesama jenis kalian suka dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang menyimpang tadi, itu bisa terjadi jika ada kesempatan. Nah, makanya ketika kalian melihat peluang itu, kalian hindari atau bisa kalian menjauh, atau juga bisa kalian berpikir hal-hal yang positif bahwa itu tidak benar dan itu tidak dibolehkan. Nah, kalau kalian sudah meniatkan pada diri kalian itu belum juga cukup, kalian bisa pergi dari tempat itu dan kalian melakukan aktivitas yang lain. Nah, jika juga kalian belum bisa menghilangkan rasa syahwat tadi, kalian juga bisa beristighfar atau kalian menurut kepercayaan kalian bisa lakukan yang menurut agama kalian. Dan ingatkan lagi kepada diri kalian bahwa itu tidak benar. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, berusaha menyukai lawan jenis. Nah, ketika kalian sudah merasa kalian udah cukup umurnya atau kalian merasa udah jenuh gitu-gitu aja dan hubungan kalian tidak bisa dibawa ke jenjang yang selanjutnya, kalian bisa atasi dengan kalian membuka diri untuk melakukan perkawinan yang sesungguhnya. Jadi ketika kalian merasa gay, kalian itu akan terhalang oleh masyarakat atau lingkungan untuk melaksanakan pernikahan, baik secara agama maupun pemerintah. Nah, untuk kalian juga nih yang udah benar-benar ngebet mau nikah, kalian harus paksain diri kalian untuk menyukai lawan jenis. Seperti
Tapi kalau kalian laki-laki, kalian harus hindari laki-laki dan berusaha menjalin hubungan lagi dengan perempuan. Awalnya emang tidak terbiasa atau merasa lebih aneh atau merasa kalian belum care dengan seorang wanita. Tapi percayalah, dengan berjalannya waktu dan kalian memaksakan diri kalian untuk lebih percaya lagi bahwa ini yang benar daripada yang kemarin-kemarin, nah itu akan mendorong diri kalian untuk bisa membuka diri agar semua yang kemarin-kemarin terjadi itu tidak terulang lagi. Dengan berjalannya waktu itu bisa menjawab semua teka-teki ataupun harapan-harapan kalian yang kemarin-kemarin. Jadi sekarang ketika kalian sudah melakukan hal yang benar dan kalian masih bingung kenapa diri kalian belum bisa meyakini bahwa kalian itu bisa seperti orang-orang yang normal pada umumnya. Nah, ketika kalian sudah menikah, kalian sudah membangun rumah tangga, kalian sudah menghindari hal-hal yang negatif tadi, tapi kalian belum merasa cinta atau syahwat kalian belum sebesar ketika kalian suka sesama jenis. Dengan berjalannya waktu, kalian bisa menemukan jawabannya. Tips agar kalian lebih konsisten ke depannya yaitu kalian harus paksa diri kalian untuk lebih membuka diri terhadap lawan jenis. Nah, kalau itu susah menurut kalian, lakukan saja, paksa diri kalian agar lebih cepat penanganannya atau lebih cepat kalian bertindak. Nah, ketika kalian belum terbiasa, kalian lakukan itu setiap hari dengan berjalannya waktu. Nah, setelah semuanya berlalu, kalian akan terbiasa dan bisa. Nah, terbiasa dan bisa ini yang bisa kalian terapkan berumur-umur agar kalian bisa menghindari hal-hal yang kemarin yang tidak diinginkan. Nah, setelah kalian melakukan itu, kalian bakal konsisten. Nah, konsisten inilah yang diperlukan dalam sebuah hubungan, baik itu hubungan antar suami, istri, dan anak, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Ketika kalian sudah melewati itu, kalian baru bisa dibilang mengurangi dari hal-hal negatif dan kalian sudah kembali ke jalan yang positif. Nah, penyimpangan sosial itu bisa dikurangi, dan kalau kalian bisa menghilangkan itu dari kehidupan kalian, itu lebih top lagi. Nah, semangat ya buat kalian yang memiliki kelainan ini. Nah, buat kalian juga yang di rumah yang merasa kalian normal dan tidak melakukan penyimpangan sosial, kalian tidak boleh mengejudge atau mencaci maki mereka, karena mereka juga sama seperti kita merasakan sakitnya yang luar biasa. Dengan cacian kalian, bukannya mereka mau berubah, malah mereka lebih membuka diri untuk melakukan itu. Jadi untuk berubah dalam suatu hal zona nyaman itu kita butuh waktu dan butuh konsisten. Jadi kita juga punya keinginan, kemauan, dan kesempatan untuk berubah. Nah, aku kasih reward banget buat kalian yang mau berubah dari zona nyaman ke zona yang lebih baik lagi. Oke, kita juga punya keinginan itu yang menurut kita dan kita sangat sukai, tapi itu belum tentu baik buat diri kita. Jadi hal-hal yang bisa kita bilang itu masuk ke penyimpangan sosial itu sudah melewati hal-hal yang notabene tidak baik. Jadi konflik yang sesungguhnya itu adalah pada diri kita. Jadi untuk melawan rasa yang kita handle itu dengan konsisten. Aku yakinin buat kalian dan aku doain buat kalian untuk cepat berubah hari ini. Kalau enggak hari ini, kapan lagi? Karena itu semua tergantung kalian juga. Nah, baiklah, aku tutup dulu. Buat kalian semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari aku. Nah, jangan lupa juga ya bantu support aku mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Oke, aku akhiri. Wassalam. Bye-bye.